Haleluya, selamat pagi semua. Hari ini mungkin saudara ada yang kebanjiran dan jangan khawatir untuk menghubungi teman klik saudara atau leader klik saudara. Kalau saudara belum berklik, saya bisa hubungi teman gereja saudara. Karena biasanya kalau banjir begitu masak aja sulit gitu ya. Mungkin kita bisa kasih bantuan sehingga saudara tidak kesulitan. Bagaimana mau masak kalau airnya tinggi. Ya, tapi puji Tuhan perakiraan cuaca saya perhatikan tadi harusnya jam 8 pagi sampai besok pagi hujan. Tapi ya puji Tuhan sampai jam segini juga masih cukup bagus, cukup terang. Nah saudara, mari kita lihat di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Roma 12 ayat 2. Mari kita baca dengan bersuara Roma 12 ayat yang kedua. 2, 3. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini. Melainkan berubahlah berdasarkan pembaruan pikiranmu. Dengan demikian kamu dapat mengetahui dengan pasti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Katakan amin. Kita masih dalam seri Money Talk. Dan ejaan tadi adalah ejaan Shelaber yang mungkin jarang saudara baca. Tapi itulah kita punya ejaan Shelaber yang dikeluarkan tahun 2011. Nah saudara, kalau kita bicara tentang pola pikir, kita akan menemukan banyak kesimpulan-kesimpulan tentang uang yang ada di sekitar kita. Baik itu berasal dari para ahli ekonomi maupun para ahli agama, para ahli filsafat. Mereka semua bisa mendefinisikan bagaimana dan apa sebenarnya uang itu. Dan mungkin sebagian daripada kita memiliki kesetujuan dengan beberapa ahli yang ngomong itu. Tapi perlu kita tahu saudara bahwa kita dapat bersetuju dengan pendapat seseorang yang kita lihat di media sosial atau dimanapun. Hanya disebabkan oleh satu alasan, yaitu kita kebetulan memiliki keadaan yang agak mirip dengan apa yang dia katakan. Tetapi ketika keadaan kita berubah, belum tentu kita akan memiliki pendapat yang sama seperti sebelumnya. Nah, saudara, pendapat orang itu berdasar dari pengalamannya, berdasar dari pendidikannya, berasal dari apa yang dia baca, apa yang dia dengar, apa yang dia setujui. Nah, itu sebabnya saudara, kita semua memiliki pendapat yang berbeda tentang uang. Sama seperti para ahli Alkitab, para ahli ekonomi. Tetapi seharusnya kita berusaha untuk mengerti dan mengetahui apa pendapat Tuhan tentang uang. Apa pendapat Tuhan tentang uang. Sebab segala sesuatu yang ada di dunia ini, dialah yang mengadakannya. Dan ketika kita tahu hal itu sangat baik. Pada satu ketika ada seorang yang sudah tua, yang mengemudikan sebuah mobil truk Ford yang sudah tua juga. Dia seorang petani dan dia mengemudikan itu di jalan raya. Dan dengan segera mobil itu kemudian mogok. Dia mencoba untuk memperbaiki beberapa saat, 1-2 jam, starter sana, starter sini, tapi tidak menyala. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil dari arah belakangnya berhenti pas di depan mobilnya. Mobil itu adalah sebuah mobil limosin, sebuah sedan yang panjang gitu ya. Lalu kemudian turunlah seorang pria yang lebih muda dari orang ini. Dia berpakaian rapi, pakai jas lengkap, hendak pergi ke kantor. Si pria ini melihat bahwa jasnya ini cukup mahal. Orang tua ini berkata, kemudian si yang naik mobil ini berkata, apa yang bisa saya bantu? Orang tua ini sedikit heran dan berkata, mobil saya tidak bisa menyala. Lalu kemudian orang yang naik sedan ini kemudian mencoba untuk mengutak-atik sebentar. Lalu dia katakan sama bapak yang tua ini, silakan naik ke belakang kemudi. Kalau saya bilang start, kamu start. Lalu kemudian beberapa waktu si bapak di belakang kemudi ini terus berpikir, kenapa sih orang ini mau sibuk-sibuk? Dia mau berangkat kantor, sudah rapi-rapi, tapi dia mau memperbaiki mobil yang tua, tangannya pasti penuh oli. Tapi kemudian dia tiba-tiba mendengar suara dari orang yang membetulkan mobil di depan yang teriak,
coba starter. Dan ketika di starter mobil itu nyala. Bertambah heranlah bapak tua itu. Lalu si bapak tua ini turun dari mobil tua itu. Lalu kemudian menemui yang mencoba memperbaiki mobilnya dan berhasil. Dan bapak tua ini bilang, mohon maaf. Kenapa Anda mau sibuk-sibuk memperbaiki mobil saya yang sudah tua ini? Yang sudah layak bahkan jadi besi tua. Kenapa Anda sibuk-sibuk mau memperbaikinya? Lalu orang yang rapi dan naik mobil mewah ini berkata, tidak ada masalah, tapi bagi saya ini masalah. Mengapa? Sebab saya adalah Henry Ford, saya yang menciptakan mobil ini. Nah saudaraku sekalian, kita perlu tahu bahwa Tuhan mengizinkan keuangan ada di dunia ini. Kita perlu tahu apa pendapat Dia tentang keuangan, agar keuangan dalam hidup kita dapat menjadi sesuatu yang memberkati kita dan memberkati orang lain lewat kita. Bukan menjadi sesuatu yang membuat kita gusar, khawatir, yang membuat kita tidak bisa tenang, yang membuat kita terus memiliki keinginan untuk mengejar dan menemukan sesuatu yang tidak akan ada habisnya. Nah, saudaraku sekalian, itu sebabnya hari ini kita akan melihat what is God says about money. What is God says about money? Saudara, Hagai 2 ayat yang ke-8 berkata, aku yang empunya segala perak, aku yang empunya segala emas, demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam. Di zaman saya masih membaca dengan terjemahan ini, yaitu terjemahan lama. Saudara yang lahir di era 80-an pasti nggak lewati kata serwa ini. Gitu ya. Ini adalah terjemahan yang saya senang untuk baca, walaupun kadang-kadang bagi orang yang lahir di atas tahun 80-an pasti sulit untuk mengerti. Saudara, dari ayat ini kita tahu satu hal. Yang pertama, apa yang Tuhan katakan tentang uang, nomor satu adalah sesuatu pada kita hanyalah pinjaman. Katakan sama-sama saya, pinjaman. Ini sedikit radikal, walaupun kita sudah tahu, tapi saya coba untuk masuk jauh sedikit lebih dalam. Saudaraku, apapun yang ada dalam hidup kita semuanya pinjaman. Jangan pernah kita lupa. Sebab ketika kita kemudian merasa ada kepemilikan, ada rasa kepemilikan pada sesuatu yang melekat pada hidup kita, maka kita akan memulai sebuah siklus takut dan khawatir. Kita akan kehilangan damai sejahtera di dalamnya. Saudaraku sekalian, kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Asal usul kita bahkan bukan dari sesuatu yang berarti. Kejadian 2 ayat 7 berkata, ketika Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Asal usul kita nggak berarti. Dan perhatikan, menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Even nafas kita bukan milik kita. Demikian juga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. So apa yang kita punya nggak ada. Asal kita bukan dari apa-apa. Nafas kita bukan punya kita. Uang kita bukan punya kita. Jika Tuhan berkata emas dan perak adalah milikku, perlu saudara tahu bahwa nilai uang 10.000 menjadi nilai 10.000 sebab nilai itu disamakan dengan jumlah emas yang disimpan oleh negara kita di Bank Dunia. Itu yang menentukan value dari sebuah uang dan nilai angka yang tertulis di dalamnya. Jika uang kita kurang, emas kita kurang, maka nilai uang kita tidak akan pernah naik, gitu ya. Jadi kalau Tuhan katakan aku yang punya emas, kamu nggak punya apa-apa, maka uang yang ada pada kita pun adalah pinjaman. Katakan bersama saya, pinjaman. Ini sedikit radikal, tapi perlu kita tahu apa yang Tuhan pandang tentang uang. Dan kalau saudara kita perhatikan tadi bahwa kita membentuk manusia itu dari debu tanah, apakah kita benar dari debu tanah atau hanya sekedar mitos? Coba kita perhatikan. Saudara, kalau dianalisa, debu tanah itu adalah materi dari bumi. Berdasarkan bukti daripada ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa di dalam tanah atau di dalam debu tanah terdapat elemen-elemen
antara lain oksigen dengan kandungan paling banyak yaitu 49,5%. Sementara tubuh kita yang paling banyak adalah oksigen. Lalu sisanya apa yang ada pada tubuh kita yang ada tanahnya? Coba kita perhatikan, saya buat catatan ini, saya ambil dari Kompasiana. Oke? Di tubuh kita dan di dalam tanah, di tubuh kita ada silikon 25%, ada aluminium 7,5%, ada besi 3,4%, 3,4%, makanya kita bisa kesetrum, dan lain-lain 9,2%. Bandingkan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu oksigen 65%, karbon 18%, hidrogen 10%, dan lainnya 7%. Kita memang dari tanah. Tubuh kita ini dari tanah. Jadi segala sesuatu di dalam hidup kita dan di bumi ini adalah milik Tuhan. Kita sebenarnya tidak memiliki apa-apa. Yang mengerti katakan amin. Oke? Dan apa yang sebenarnya kita pikir adalah milik kita, sebenarnya apa? Kita pikir milik kita, sebenarnya apa? Pinjaman. Pinjaman. Dipinjamkan kepada kita. Kita tidak memiliki apa-apa. Segala sesuatu yang ada pada kita akan kosong. Kita datang kosong dan ketika kita mati juga kosong. Itu adalah bukti bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Seberapa besar tanah seseorang, seberapa luas, seberapa banyak puluhan, ratusan sertifikat, di akhir nanti dia cuma dapat tanah kaplingan 2 kali 1. Kan lebih. Dan sesudah itu kita tidak akan menemukan lagi tubuhnya. Karena tubuhnya akan berecycle kembali ke dalam tanah. Pikirkan itu dengan baik. Sementara nilai dunia ini di dalam Roma 12. Jangan ikuti. Ayat tadi berkata jangan ikuti. Jangan hidup seperti orang-orang zaman sekarang ini. Apa itu gaya hidup zaman sekarang ini? Gaya hidup zaman sekarang ini adalah berusaha menunjukkan apa yang mereka miliki. Mereka tidak berusaha menunjukkan apa yang mereka tahu bahwa ini cuma pinjaman. No. Sebab kalau ada seseorang yang meminjam baju dari temannya untuk pergi ke pesta, dia tidak akan pernah berkata kepada orang lain bahwa itu adalah barang pinjaman. Itu pasti. Di dalam hidup manusia, kalau kita belajar ekonomi ada yang namanya piramida Maslow. Dan kebutuhan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dan teori Maslow berkata bahwa jika seseorang makannya sudah cukup, rumahnya sudah cukup, pakaiannya sudah cukup, penghasilannya sudah cukup, maka kebutuhan yang selanjutnya adalah aktualisasi diri yang paling terakhir. Tapi dengan berkembangnya dunia hari-hari ini dengan media sosial, kebutuhan manusia yang sebenarnya cukup kecil di dalam hatinya dia, dapat dia capai dengan segera. Dengan cara apa? Dia berusaha menunjukkan apa yang sebenarnya belum layak untuk dia dapatkan. Hanya karena dia ingin memenuhi sebuah piramida yang ujung paling lancip di atas, agar supaya dia merasa orang akan melihat dia sebagai orang yang sukses. Akibatnya apa? Akibatnya dia tidak hidup pada standar yang Tuhan pinjamkan kepadanya. Dia tidak hidup pada level yang Tuhan berikan kepadanya. Sebaliknya dia memaksakan diri. Ini adalah neraka baru di dalam kehidupan orang zaman ini. Itu sebabnya Alkitab berkata jangan hidup seperti mereka. Jangan hidup seperti mereka. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang memiliki lebih akan selalu mendapatkan lebih? Sebab orang-orang di zaman ini yang berusaha mencapai apa yang belum layak untuk dia capai, dan kebutuhan untuk itu hanya dapat dipenuhi oleh orang-orang yang berduit, maka orang yang punya Lamborghini akan memasang iklan, kamu boleh pinjam mobil saya 1 hari 4 juta. Lalu ada nona-nona yang jumlahnya 8 orang, 4 juta dibagi 8, dan mereka akan mulai pinjam mobil itu, bawa di sana dan bawa di sini. Setiap orang akan berganti
Waktunya berbeda, lalu masukkan itu di dalam sosial media mereka. Ada orang-orang yang punya jet pribadi, yang memiliki daftar. Kalau kamu terbangkan, pinjamannya sekian, itu jelas. Gitu ya. Kalau tidak salah sekarang 170 juta. 170 juta untuk jarak lebih kurang 1.800 nautical mile. 2.500 kilometeran. Itu 170 juta. Sebuah jet yang bisa muat 10 orang. Kalau dia cuma ada di hanggar, dia cuma ada di landasan, ada harganya sendiri. Dan itu semua orang bisa sewa. Jadi kalau bisa sewa, paling tidak kalau hanya untuk foto, kalau saya tidak salah 25 sampai 30 juta. Dan itu bisa dibagi ke nona-nona yang tampang Instagramable itu sampai 20-30 orang. Dalam satu hari mereka akan berganti foto. So don't believe what you see in Instagram. Everything fake. Dan jangan mencoba mencontoh. Saya bukan anti Instagram, saya punya. Okay? Tapi itulah keadaan zaman ini. Saya lanjut, saudara. Saudara, apa yang ada pada hidup kita hanya dipinjamkan. Dan Tuhan ingin agar kita mengerti hal itu. Sehingga kalau kita mengerti itu, level stres kita akan turun. Sebab uang adalah sumber daripada kekhawatiran dan ketakutan. Kalau cara pandang kita terhadap uang benar, maka level stres kita akan menurun. Dan level kebahagiaan kita akan naik. Tahukah kita dan sadarkah kita bahwa otak kita dipinjamkan. Tubuh kita dipinjamkan. Saudara, Lukas 16 ayat 1 berkata, Yesus berkata, Lukas 16 ayat 1, Yesus berkata kepada para muridnya, ada seorang yang kaya, memiliki seorang manajer untuk menjalankan bisnisnya, namun tuannya mendapat kabar bahwa manajernya itu banyak merugikan uang tuannya. Saudara perhatikan, kita semua adalah manajer dan bukan pemilik. Katakan sama-sama, 2, 3. Kita semua adalah manajer dan bukan pemilik. Saya tahu ini berat di dalam pikiran saudara. Tapi kalau kita mau berkata bahwa ini yang Tuhan mau agar supaya hidupmu makin bahagia. Belajarlah untuk berkata setiap waktu, saya cuma manajer dan bukan pemilik. Maka engkau akan menjadi orang yang lebih tenang. Saudara, apa yang saya miliki hari ini berasal dari apa yang dimiliki orang sebelum saya. Dipinjamkan kepada dia. Dan kemudian ketika dia sudah kembali, itu dipinjamkan kepada saya. Dan ketika saya ada, ini hanya dipinjamkan 70 sampai 80 tahun saya berdoa, Tuhan, saya mau berusia 90 tahun. Oke, saya pinjamkan kamu sampai 90 tahun. Setelah itu akan saya ambil dan saya berikan kepada orang lain. Saudara perhatikan bagaimana orang-orang kaya tidak dapat mempertahankan kekayaannya. Paling kuat hanya sampai, ini maksudnya 80% dari orang-orang kaya di dunia, hanya dapat mempertahankan kekayaannya paling kuat sampai 3 keturunan. Kenapa? Sebab mereka tidak memiliki. Mereka tidak memiliki. Semua hanya dipinjamkan. Kita semua adalah manajer dan bukan pemilik. Tuhan telah meminjamkan apa yang menjadi miliknya di bawah pengaturan kita. Alasan utama mengapa Tuhan meminjamkan miliknya kepada kita adalah bukan karena saudara dan saya ini hebat dan mampu. Bukan. Alasan utamanya adalah 2 hal yang tidak sama sekali menyangkut dengan kehebatan kita. Alasan yang pertama mengapa Tuhan meminjamkan kepada kita adalah karena Tuhan itu baik. Katakan bersama saya, Tuhan itu baik. Yang kedua, alasan kenapa Tuhan meminjamkan kepada kita, sebab Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Saudara perhatikan berapa kali kita tidak bisa memanage duit kita. Tapi tetap dia kasih uang. Berapa kali kita tidak bisa memanage kesehatan kita sehingga kita sakit. Tapi dia berikan kita kesehatan.
Berapa kali kita menyia-nyiakan kesempatan yang baik pada hidup kita, tetapi dia tetap memberikan kita kesempatan. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Jangan pernah lupa hal itu. Kekuatan kita bukan ada pada kemampuan kita. Kekuatan kita ada pada pengertian bahwa kita dicintai oleh Tuhan. Yang dikasih oleh Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Oke. Dan jika kita berani mengaplikasikan pendapat Tuhan ini, maka saya percaya kita akan lebih jadi orang yang generous. Lebih jadi orang yang murah hati. Yang lebih murah hati kepada rumah Tuhan. Lebih murah hati kepada waktu-waktu kita. Kita jadi orang yang lebih tenang. Saya rindu bagaimana caranya. Saya sering mengaplikasikan dalam diri saya. Kalau saudara mau pulang nanti, maukah saudara berkata kepada sepeda motor saudara, sepeda saudara, kalau saudara jalan kaki kepada kaki saudara, kalau saudara naik mobil kepada mobil saudara, kalau saudara pegang dompet, lihat dompet saudara dan saudara berkata, ini cuma dipinjamkan kepada saya. Setiap kali saya katakan itu, stres saya akan menurun. Tuhan meminjamkan tokonya kepadamu. Tuhan meminjamkan karirnya kepadamu. Dan ketika engkau mencoba mengucapkan itu, di dalam masa-masa yang sulit, maka tekanan itu akan semakin berkurang. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita mengatur semua pinjaman itu? Bagaimana kita atur? Bagaimana kita mengatur tubuh kita yang dipinjamkan oleh Tuhan? Jelas Tuhan berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Apakah kita mengeksploitasi tubuh kita secara berlebihan dengan memberi dia apa yang dia mau? Makan apa yang saya hobi makan, saudara, oke? Saya hobi makan, tapi saudara perhatikan, saya tidak berhasil 100% memanage kesehatan saya. Tapi saya adalah orang yang bisa memanage nafsu makan saya. Saya bisa manage dengan baik. Tanpa harus kemudian jadi stres. Jadi kalau bagi saya ajak saudara nanti masuk masa puasa. Kalau bagi saudara puasa itu adalah penyiksaan. Bagi saya puasa adalah sesuatu yang normal. Dan kalau bagi orang lain puasa adalah satu hal yang normal, maka kita harus pikirkan kembali bahwa puasa itu berat. Karena bagi orang lain itu ringan. Okay? Tuhan pinjamkan tubuh kalau kita sering puasa. Kita sedang membuat dia umurnya lebih panjang. 12 jam kita mendetoks banyak hal. Salah satunya usus kita detoks. Puasa 18-20 jam yang kita detoks adalah liver kita. Puasa 12 jam yang kita detoks adalah paru-paru kita. Itu dari segi medisnya aja udah luar biasa. Bagaimana engkau memanage tubuhmu. Oke? Olahraga tidak akan membuat engkau langsing, saudara. Trust me, itu nomor 8. Oke? Olahraga tidak membuat engkau langsing. Tidak ada orang yang naik sepeda langsing. Tidak ada orang yang terus lari bertahun-tahun dan langsing. No. Lari bisa membuat langsing. Kardio bisa membuat langsing. But tidak ada orang yang bisa. Kenapa? Karena itu dibutuhkan lapisan demi lapisan. Tapi bagaimana engkau memanage tubuhmu? Okay? Sebaik apa engkau mengatur dan memanage uang yang Tuhan pinjamkan kepadamu. Seberapa baik engkau mengaplikasikan talenta yang Tuhan pinjamkan kepadamu. Tuhan meminjamkan toko kepadamu, bagaimana engkau memperlakukan toko itu. Tuhan memberikan kepadamu karir, bagaimana engkau dengan karir itu. Tuhan meminjamkan kepada kita waktu. Bagaimana kita dengan waktu kita? Waktu-waktu yang Tuhan pinjamkan. Saudara, waktu kita masih ganteng. Waktu kita masih cantik. Waktu kita masih langsing dan belum langsung. Apa yang kita lakukan dengan waktu itu? Gitu ya. Lukas 16 ayat 1b berkata, orang kaya itu mendapat laporan bahwa pegawai keuangannya memboroskan uangnya. Jadi jika kita mau berhenti hidup boros, tidak bisa mengontrol nafsu pembelian kita dengan alasan stres, coba katakan pada diri kita. Saya selalu katakan itu pada diri saya.
Karena saya selalu ada di kota besar. Dan tempat saya duduk pasti di kafe yang ada di mall. Jadi saya tahu, begitu masuk mall saya tahu mana kantor yang lagi diskon, mana kantor yang lagi tidak diskon. Saya tahu. Tapi saya selalu berhasil. Saya selalu katakan ini, coba dibuka. Jangan mengumbar hawa nafsu dengan uang yang bukan milikmu. Saya selalu katakan itu. Saya lihat dompet saya dan saya ngomong. Kalau saya udah kepengen nih. Potongan 10%. Wah, celananya itu dari merek yang saya suka. 10% lumayan, ya. Tapi coba kalau ditunggu sebentar, bulan depan, 2 bulan depan, dia pasti turun separuh lagi. Tapi kadang-kadang hati itu nggak tahan. Saya lihat dompet saya dan saya katakan, Hanani, jangan mengumbar hawa nafsu dengan uang yang bukan milikmu. Saudara mau belajar itu? Dan itu berhasil buat saya, saudara. Berhasil. Berhasil buat saya. Dan tahukah saudara, saya nggak pernah kekurangan baju. Hanya karena saya membatasi beli baju. Saya nggak pernah kurang baju. Hari Senin ini saya akan mengeluarkan seluruh baju yang tidak lagi saya gunakan dalam 1 tahun terakhir. Tidak saya gunakan dalam 1 tahun terakhir. Saudara tahu saya hitung berapa? Hampir lebih kurang 60 pasang. Bukan 60 potong, 60 pasang. Saudara, kalau engkau tidak mengumbar hawa nafsumu dengan uang yang bukan milikmu, Tuhan berkati engkau dan memberikan engkau apa yang engkau rindukan di dalam hatimu. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Saudara, jangan mengumbar. Coba mari kita katakan sama-sama. 2, 3. Jangan mengumbar hawa nafsu dengan uang. Jadi jangan membelanjakan sesuatu dengan uang yang bukan milikmu. Membeli barang yang tidak engkau butuhkan untuk mengimpresi orang yang tidak engkau kenal. Useless. Ini adalah cara untuk menang dari keinginan memiliki. Lukas 16 ayat 11. Ini bagian yang kedua, dikatakan jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Hal yang kedua tentang uang, Tuhan memandang uang sebagai Tuhan menggunakan uang untuk menguji integritas saya. Tuhan menggunakan uang menguji integritas saya. Tuhan selalu menguji kita dengan segala sesuatu. Dan yang paling sering dia uji manusia adalah dengan uang. Itu yang paling sering. Tuhan tidak dengan sembarangan memberkati seseorang dengan uang tanpa Tuhan menguji dulu integritas orang itu di dalam jumlah tertentu. Jika orang tersebut tidak mampu mengatur dan tidak bisa berintegritas di dalamnya, maka dia tidak akan dipercayakan lagi jumlah yang sama, atau dia tetap pada jumlah itu tetapi tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Dia tidak memiliki perkembangan yang signifikan. Saudara pernah hitung bagaimana saudara bikin grafik X dan Y, penghasilan dan pengeluaran, ya, bikin grafik. Nanti satu waktu saya ajar saudara ya, bikin grafik sehingga saudara tahu, waduh bulan ini kok keluarnya banyak ya, terimanya sedikit. Bulan selanjutnya, waduh kok terimanya banyak tapi keluarnya juga lebih banyak gitu ya. Wah ini kan ya. Nah, kita kalau punya itu saudara, kita bisa tahu waduh setahun ini ternyata luar biasa. Keborosnya luar biasa gitu kan. Jadi uang adalah ujian awal. Sebab kalau di dalam keuangan saja Alkitab bilang kita sudah tidak berintegritas, maka dalam hal lain juga kita pasti nggak berintegritas. Jadi tujuan Tuhan bukan memberi uang. Tujuan Tuhan, dia memberi uang untuk meningkatkan integritas. Dia tidak bermasalah dengan uang. So, uang bukan barang jahat bagi Tuhan. Tetapi ketidak berkembangnya sebuah kedewasaan adalah hal yang di-concern oleh Tuhan. Saudara, kita harus tahu bahwa Alkitab berkata bahwa hidup adalah ujian. Hidup adalah kepercayaan. Hidup adalah sebuah tugas sementara. Hidup adalah persiapan, 4 hal yang jelas.
Kalau saudara baca Alkitab, saudara akan menemukan keempat ide ini akan terus berulang. Hidup adalah ujian, hidup adalah kepercayaan, hidup adalah tugas sementara, hidup adalah persiapan. Nah, saudara, finansial tidak hanya merupakan ujian pertama, tetapi merupakan ujian yang paling sering dipakai Tuhan kepada manusia. Pertama kali saya belajar untuk mengembalikan persepuluhan. Saya menghadapi ujian. Waktu itu saya memberikan persepuluhan 15.000, saudara. Saya berikan 15.000 SMA waktu itu. Lalu ujian bagi saya yang datang pertama adalah keinginan saya untuk makan. Dan saya lagi jatuh cinta, saya lagi kepengen ngajak pacar saya nonton dan makan. Dan kalau saya kasih perpuluhan, saya tidak akan bisa ajak dia malam minggu untuk nonton dan makan. Dan itu adalah ujian yang terberat dan tidak mudah. Oke? Ya, Tuhan menguji kita dengan itu. Nah, saudara, ada 3 hal besar yang diuji Tuhan lewat finansial. Yang kita harus tahu. Yang bertujuan untuk menunjukkan, 1, apa yang paling saya cintai. Apa yang paling saya cintai. Tuhan melihat bagaimana kita menggunakan uang dan dia akan tahu apa yang paling kita cintai. Whatever kita nyanyi di hadapan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi Tuhan melihat aliran uang kita. Tuhan melihat tagihan kredit card kita. Kemana uang kita mengalir. Dia tahu di situ yang kita cintai. Simple ya? Oke. Apa yang paling kita sukai akan nampak dari apa yang kita belanjakan. Saudara, saya punya kenalan. Ini kurang baik, bagi saya agak sedikit freaky, ya. Dia suka dengan Hello Kitty. Oke. Yang benda atau yang tidak tahu itu kucing kah atau apakah Hello Kitty. Saudara, dia bukan orang yang sangat kaya, yang punya penghasilan puluhan juta, ratusan juta. Dia hanya seorang pegawai biasa. Tapi tahukah saudara, dia punya satu produk merchandise dari Hello Kitty yang tingginya nggak lebih dari 7,5 cm, tapi harganya di atas 20 juta. Jadi kalau saya jadi Tuhan, nih saya ambil contoh, dan teman saya ini menyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Tuhan bilang, karena lebih sayang Hello Kitty dari kita. Sudah ngerti? Oke, saya lanjut. Ini memang tidak enak. Ini agak sedikit kontroversi dari apa yang kita tahu tentang semua dipinjamkan kepada kita dan mencintai Tuhan. Tapi saya rindu kita harus masuk lebih dalam. Okay? Sebab seseorang yang mencintai akan cenderung dikuasai oleh keinginan memiliki. Kalau kita mencintai, kita akan cenderung ingin memiliki. Matius 6 ayat 19 berkata, janganlah mengumpulkan harta untuk dirimu di dunia, di mana rayap dan karat dapat merusaknya, dan pencuri datang mencurinya. Sebaliknya, kumpulkanlah harta di surga, di mana rayap dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak datang mencurinya. Karena, mari baca sama-sama, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga. Wow. Saudara, supaya mudah untuk dimengerti sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan mau, maka saya coba membalikkan pengertian dari ayat di atas seperti ini. Di mana engkau ingin hatimu berada, letakkanlah uangmu di sana. Di mana engkau ingin hatimu berada, letakkanlah uangmu di sana. Saudara, kalau seorang pria mencintai seorang wanita, dia menaruh hatinya di situ. Yang pertama yang dia taruh adalah uangnya. Pasti. Dia akan kirim, dia akan foto gambar, dia dapat baju yang menurut dia bagus, dia foto beberapa gambar, lalu dia kirim. Mungkin wanita itu berkata, berapa harganya? Sudah badiang Jo, pilih Jo. Oke? Why? Karena bagi kita, apa yang kita cintai jauh lebih berharga daripada uang yang ada pada kantong kita.
Yang pria katakan amin. Oke. Jadi kalau kita kan takut berkata, Tuhan menemukan bahwa kita tidak mencintai Dia. Sebab aliran uang kita sebagian besar untuk hobi kita. Sebagian besar untuk, but saya nggak kepengen tuh Tuhan mengatakan bahwa saya tidak mencintai Dia. So, di mana engkau ingin hatimu berada, letakkanlah uangmu di sana. Ini bukan berarti habis ibadah ini kita ambil persembahan sekali lagi. No, itu saya ngerampok saudara. No. Maksud saya adalah ketika engkau ingin hidupmu lebih selamat dan mengalirkan keuanganmu dengan cara yang tepat, maka engkau perlu meletakkan uangmu di tempat yang benar. Letakkanlah uangmu di tempat yang seharusnya. Yang mengerti katakan amin. Oke, yang kedua menunjukkan bahwa uang menunjukkan apa yang paling saya percayai. Uang menunjukkan apa yang paling saya percayai. Tadi apa yang paling saya cintai. Ini apa yang paling saya percayai. Apakah saya lebih percaya pada uang saya untuk rasa aman daripada Tuhan? Apakah saya lebih percaya uang saya untuk memberi kepada saya kebahagiaan dan kesenangan? Ataukah Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan saya? Kalau pertanyaan ini datang langsung secara audible di telinga kita, ditanya oleh seorang pendeta, ditanya oleh seorang teman gereja, maka dengan pasti kita akan jawab, ya Tuhan dong, emang duit bisa bikin kebahagiaan? Tapi kalau pertanyaan itu kemudian datang kemudian di hidup kita dengan proof, dengan bukti, kita nggak akan bisa mengelak. Kita mungkin secara logika tahu bahwa kita jahat kalau kita berkata, Tuhan gak bisa bikin saya bahagia. Oh nanti saya dimarahi Tuhan. But kita gak berani ngomong, tapi kita berani bikin gitu. Kita berani bikin. Oh itu kan gak sadar, it's okay fine. Kita manusia, kita gak sempurna. Okay? But apa yang kita harus tahu? Kita harus tahu hari ini. Apakah saya percaya kepada uang untuk rasa percaya diri saya? Bahwa saya sesuatu ketika saya memiliki sesuatu. Saya tadi malam naik sepeda motor. Hujan-hujan, pakai jas hujan, ketemu jemaat. Saya nggak merasa saya nothing karena saya naik sepeda motor. No, santai aja. Saya klakson, tin, dan saya kasih dada, saya salib dia gitu. Tin, saya nggak merasa terhina. Hanya karena saya naik sepeda motor kecil 110 cc dengan jas hujan dan sendal jepit. Nah, saya nyantai aja. Saya belajar untuk berkata, Tuhan, harga diri saya sangat mahal dan tidak bergantung dari apa yang dikatakan orang. Saya mengasihi semua orang, tapi terima kasih Engkau Tuhan yang telah meniadakan masa lalu saya. Engkau Tuhan yang telah membuat saya mencapai apa yang tidak dapat saya capai. Harga diri saya ada padamu. Bukan ada pada apa yang saya pakai. Rumah yang saya tinggal. Kendaraan yang saya gunakan. Saudara, kalau engkau ada pada step ini, saya beritahu inilah yang saya rasakan. Saya merasa bahagia. Kebahagiaan tidak bisa didapat dari uang. Ya, segalanya butuh uang, tapi tidak semua dapat dibeli oleh uang. Engkau bisa membeli rumah puluhan miliar, tapi engkau tidak bisa membeli rumah tangga yang bahagia. Engkau bisa membeli kasur puluhan juta, tapi engkau tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Engkau bisa membeli makanan yang paling mahal. Saya pernah dikasih saudara dessert, makanan penutup, dia kayak puding. Bukan puding, kayak saya tidak tahu itu makanan apa, tapi yang saya mau kasih tahu itu mahal. Kenapa? Karena di atasnya dikasih lembaran emas yang juga ikut dimakan. Saya pikir-pikir kalau yang panggil makan ya dapat lihat kita ojo kong isi dalam popoji. Siapa kita mesti isi dalam mulu. Saudara, lumayan loh saudara. Tebalnya mungkin 0,0 sekian.
Ya, lalu kemudian digulung sedemikian rupa, dibikin kayak bunga ros. Lalu makanan penutup itu mungkin mungkin besar sedikit dari tutup botol ini. Lalu dikasih hiasan di atas itu. Dan saya nggak berani tanya harganya. Karena saya lihat emasnya, aduh Tuhan. Man, lumayan buat pembangunan. Tapi diajak makan. Saya makan. Bagaimana rasanya makan emas? Rasanya hati saki. Oke. Tapi saudara, itulah. Kita bisa membeli makanan yang mahal, tapi kita tidak bisa membeli rasa lezat ketika kita makan. Karena itu tidak terbeli. Itulah yang firman Tuhan coba katakan. Engkau bisa membeli segala sesuatu, tapi tidak segala sesuatu bisa engkau bayar dengan uang. Amsal 11 ayat 28 berkata, siapa yang bersandar pada kekayaan akan jatuh seperti daun yang layu, tetapi orang baik akan tumbuh seperti daun muda. Wow, ini Amplified Bible. Kata seperti daun muda. Coba saudara, kita semua ingin awet muda bukan? Tidak usah begitu, kalau ada ibu-ibu usianya 50, berjalan dengan dia punya anak usia mungkin 20-21 tahun, masih nona. Lalu beli sayur, lalu si tukang sayur bilang begini, Cik, aduh buka main kakak ade Kang. Buka main, itu hati di sana. Cik hati di langit. Iya toh? Sayur 10.000 dia kasih 10.000. Dia kasih 100.000. 90.000 kasih pulang, tidak ngena pegang jo. Oke? Saudara, coba kita cek dalam hidup kita. Oke? Kalau kita percaya kepada uang, kita akan jatuh. Coba cek kemana larinya uang kita dalam sebulan ini. Ini adalah persiapan bagi kita untuk masuk kepada penyusunan budget yang saya janjikan kepada saudara. Kemana ia mengalir terbanyak. Menunjukkan kesanalah kita percayakan kebahagiaan, kesenangan, dan rasa percaya diri kita. Kemana dia lari? Okay? Saya sangat hobi dengan olahraga ekstrim. Sangat hobi. Saudara, sangat hobi. Kemarin saya menggunakan mobil yang harganya, gak usah dibilang saudara. Ya, jadi mobil yang full spek yang dibangun hampir berapa ratus juta, menaiki tanjakan batu cadas itu jebol sampai di atas. Mobil saya, yes gitu ya. Dan teman-teman bilang begini, pantas sertifikatnya naik terus. Nggak putus-putus sertifikatnya. Mobilnya kecil tapi dalam hati saya, kamu kan nggak tahu mesinnya mesin apa di dalam situ. Wah, mobil dengan mesin V8 Ford, kapasitas 300 HP, 5.600 cc, jebol naik itu saudara. Bisa saudara bayangkan. But, saya tidak merasa bahwa, ya saya senang dengan itu. Tapi itu bukan sumber kesenangan saya. Mari kita memiliki sumber kesenangan yang sebenarnya. Maka saudara akan menjadi orang yang tidak perlu merasa diri, saya harus mencapai sesuatu agar orang berkata kepada saya sesuatu. No, engkau akan punya rasa syukur di hadapan Tuhan dengan luar biasa. Kenapa? Karena sumber percayamu ada pada Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Allah yang baik. Yang terakhir, katakan bersama saya yang terakhir. Bagian C, uang menunjukkan bahwa Tuhan dapat mempercayai saya. Uang menunjukkan bahwa Tuhan dapat mempercayai saya. Ini adalah kebalikan dari dua hal yang di atas. Yaitu Tuhan ingin ketika dia memberi kita uang, dia ingin melihat pertumbuhan integritas kita. Sebab Tuhan memiliki rencana yang besar untuk memberikan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar. Dia sengaja menguji kita bukan untuk menghancurkan kita. Dia menguji kita berulang. Dan saya berharap saudara tidak menjadi orang yang berkecil hati. Saya punya anak, tiga-tiganya tidak sempurna. Saudara,
Dan setiap pagi kalau bukan saya, Maitua kasih bangun sama dia. Telepon 1 kali tidak bangun, telepon 2 kali tidak bangun, telepon 3 kali tidak bangun. Terpaksa telepon Elisia. Elisia bangunin Kela karena mereka kamarnya bersebelahan. Elisia bangun lalu gedor kamar. Kela. Nggak bangun. Dia putar keluar, gedor jendelanya. Tok, bangun, Kela bangun. Baru bangun. Dia punya. Dan dia selalu diuji dengan hal yang sama. But saya tidak ingin menguji dia dengan waktu untuk menghancurkan dia. Tapi untuk membangun integritas terhadap waktu di dalam dirinya. Berapa kali Tuhan menguji kita dengan uang dan kita selalu jatuh. Kita selalu nggak sempurna, tapi dia terus memberikan kita uang. Gaji kita tetap ada. Dan kita hitung, Tuhan gaji saya nggak cukup. No, bukan cukup atau enggak. Integritas kita yang sedang dicoba. Kalau dia kecewa dengan kita, gaji kita di stop. Kalau dia kecewa dengan kita, cara atur kesehatan kita. Sudah tahu kolesterolmu lagi tinggi, kaki babi tiap hari. Maka dia stop kesehatan kita. Tuhan tidak begitu. Dia baik. Yang percaya Tuhan itu baik, mari lambaikan tangan. Amin. Sebab ketika engkau bisa mengatur uangmu, dia katakan, aku sedang menyediakan apa yang tidak pernah engkau dengar. Tidak pernah engkau lihat. Tidak pernah engkau timbul dalam hatimu. Aku sediakan bagi anak-anakku yang percaya kepadaku. Pepatah berkata begini, out of control finance reveal out of control life. Unmanaged finance is a symptom of the unmanaged life. Keuangan yang tidak terkontrol menunjukkan kehidupan yang tidak terkontrol. Keuangan yang tidak tertata menunjukkan gejala dari kehidupan yang tidak tertata. Simptom itu gejala. So, banyak daripada kita perlu membangun kehidupan yang termanage. Survei membuktikan bahwa orang lebih terbuka dengan kehidupan seksual dalam rumah tangganya ketimbang kehidupan keuangannya. Saudara bisa bayangkan. Itu survei. Jadi orang lebih gampang untuk bicara tentang kehidupan seksualnya daripada kehidupan keuangannya. Itu sebabnya banyak anak Tuhan gak bisa berhasil. Tidak bisa berkelimpahan dalam keuangan. Terus hidup dari satu siklus keinginan kepada siklus keinginan yang lain. Dan terus dikuasai oleh siklus itu. Lukas 16 ayat 10 dikatakan, jika orang dapat dipercaya dalam perkara yang kecil, ia dapat dipercaya dalam perkara yang besar, dan orang yang tidak jujur dalam perkara yang sedikit, pasti juga tidak jujur dalam perkara yang banyak. Saudara, ketika Tuhan masih memberikan engkau uang, itu berarti ujianmu bukan untuk menjatuhkanmu. Ujianmu adalah untuk menjadikan engkau lebih berintegritas. Lewat sesuatu yang kecil. Dan dia berkata, aku ingin dapat mempercayaimu di hal yang besar. Dan mari sama-sama kita mulai dari yang kecil. Bukankah itu indah? Saya ingin anak saya bisa naik sepeda motor sama-sama saya. Saya tidak mungkin memberi dia sepeda motor. Saya akan ajak dia naik sepeda kecil. Saya bawa dia ke toko, beli sepeda kecil. Karena saya ingin dia mengendarai sepeda motor sama-sama dengan saya. Saya katakan itu dengan jelas. Saya rindu dia bisa bawa mobil. Saya ingin kita bisa masuk hutan sama-sama, off-road sama-sama. Dan itu impian saya dan saya katakan itu kepada dia. Itulah impian Tuhan kepada saudara. Dia katakan, kalau aku bilang terlalu sulit, tapi apa yang gak pernah kamu dengar, aku siapkan. Apa yang gak pernah kamu pikir, aku siapkan. Apa yang gak pernah timbul dalam hati, kamu gak pernah ingin, aku sudah siapkan. Yang percaya ini berikan tepuk tangan yang meriah.